Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Gimana kabarnya? Aku bersyukur banget berarti teman-teman udah pada lulus sebuah stage, udah pada ambil raport, dan sekarang waktunya teman-teman buat mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang berikutnya. Amin. Nah, sekarang bersyukur banget kita bisa ketemu lagi sekalipun secara virtual. Kita berharap bisa sama-sama ketemu langsung tatap muka di gereja, dan kita mau sama-sama mulai firman hari ini. Kita mau doa dulu ya. Bapak, thank you buat kasih setiamu yang luar biasa Tuhan. Bersyukur buat kebaikanmu yang gak pernah habis dalam hidup kami. Kalau hari ini kami membahas firmanmu, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapak. Biar hadiratmu ada di tempat kami, biar kami boleh menangkap isi hatimu, dan kami boleh mengerti Bapak kerinduanmu. Ini hidup kami Bapak, urapi anak-anakmu, supaya kami boleh sama-sama belajar, menangkap, dan kami boleh sama-sama mengerti Tuhan, dan mengubah hidup kami sehingga hidup kami boleh berbuah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bersyukur Bapak buat segalanya Engkau baik bagi kami, dan kami mengasihi Engkau. Terima kasih buat semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah pelajaran teman-teman. Ada 3 pelajaran yang akan kita bahas, tapi semua dalam satu pasal yang sama. Nah, teman-teman pasti udah pernah ngerti, udah pernah dengar tentang perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang kan. Nah, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin selama ini kita miss, dan aku juga baru tahu ini waktu aku dengar sermon atau firman ini zaman kuliah gitu. Nah, sebelumnya kita membuka dulu dari Lukas pasal 15. Ada 32 ayat, tapi kita nggak bakal bahas satu-satu. Kita nggak bakal baca semua, aku bakal brief per perikop, karena kita mau menangkap apa sih sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan, Yesus mau sampaikan melalui 3 perumpamaan ini. Nah, perumpamaan pertama adalah tentang domba yang hilang. Aku pengen teman-teman konsentrasi ya, nanti bisa di back sih kalau video ya, bisa di previous, bisa dimundurin, di rewind dan segala macamnya. Tapi aku pengen teman-teman tangkap 3-3-nya ini tentang apa. Pertama, domba yang hilang. Kita mau bahas dari ayat keempat ya, Lukas 15 ayat keempat. Lukas 15 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan mencarinya yang sesat itu sampai ia menemukannya? Oke. Nah, konteks perumpamaan yang pertama adalah ada 100 domba, hilang satu, dia meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Nah, nanti kita mau belajar dengan 2 parameter. Parameter pertama adalah parameter perbandingan. Ini buat teman-teman yang suka matematika pasti tahu perbandingan. Yang benci matematika juga tahu sih pasti, karena udah SMP berarti tahu. Misalnya perbandingan 1:100, 1:10, 5/10, 7/10, dan sebagainya. Nah, yang kedua tentang dirham yang hilang. Dikatakan seperti ini. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Lukas 15 ayat 8 tadi ya, sorry. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Oke. Nah, yang ketiga, perumpamaan ketiga. Kita udah masuk 2 perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang domba yang hilang, perumpamaan kedua tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan ketiga tentang anak yang hilang. Nah, ini seru. Kita coba bahas yang 2 pertama tadi. Ada parameter pertama yang mau aku pakai adalah parameter perbandingan. Nah, kalau misalnya kita hitung domba yang hilang, ada yang hilang berapa? 1 dari 100 domba. Maka perbandingannya cuma 1:100. Tapi kemudian di perikop berikutnya, Tuhan gambarin yang hilang ini 1 dari 10. Oke, perbandingannya semakin kecil ya, dari 1:100 jadi 1:10. Nanti kalau misalnya teman-teman pasti udah bisa nebak lah, berarti di perumpamaan anak yang hilang, perbandingannya ini 1:2, right? Perbandingannya 1:2. Nah, teman-teman, hal yang menarik adalah seperti ini. Kalau domba yang hilang, domba ini hilangnya keluar. Kita mengatakan, siapakah di antaramu yang jika kehilangan 1 dari 100 domba, tidak meninggalkan yang 99 dan mencari, kalau bahasa Inggrisnya mencari yang satu itu ke kota gitu. Dikatakan seperti itu. Yang tidak go for one sheep itu gitu. Nah, dia hilang di satu tempat dan akhirnya keluar dari satu tempat itu. Nah, ini ngegambarin tentang orang-orang yang hilang, orang-orang yang emang non-Kristen atau mungkin orang-orang Kristen yang hilang keluar dari zonanya Tuhan, murtad atau misalnya sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk yang kedua, teman-teman kira-kira hilangnya di mana? Hilangnya dalam rumah. Jadi dalam sebuah rumah ada 10 dirham, tiba-tiba 1 dirham ini hilang.
tapi hilang dalam rumah tersebut. Apa yang mau digambarkan sama si dirham ini? Seringkali kita orang-orang udah dalam rumah menggambarkan tentang gereja, tentang tubuh Tuhan, tentang rumah Tuhan gitu. Seringkali kita pun yang sudah dalam gereja ini hilang gitu. Dan ketika hilang, Tuhan masih mau mencarinya juga, teman-teman. Tuhan masih memperhitungkannya dan Tuhan masih menganggapnya. Bahkan kalau tadi teman-teman perhatikan, even itu dibandingkan 1 dari 100 pun, Tuhan akan tetap mencari yang hilang itu. Nah, kita mau belajar dari yang terakhir juga nih, teman-teman. Dari perumpamaan anak yang hilang. Kira-kira perbandingannya berapa? Let's tebak-tebakan. Ya, kita tahu anaknya ada berapa? Ada 2. Terus habis itu hilang berapa? 1. Berarti yang hilang adalah 1:2. Nah, tapi kita mau coba lihat apakah benar yang hilang hanya 1, apakah benar perbandingannya 1:2 atau gimana nih kira-kira. Kita mau lihat ya. Dikatakan seperti ini, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Benar ya, 2 anak laki-laki. Nah, long story short, singkat cerita, akhirnya anak bungsu ini pergi, minta warisan, dia pergi, kabur. Kita tahu ceritanya bagaimana anak ini menghabiskan duit orang tuanya, dikatakan dia makan dari rempah-rempah babi, sisa makanan babi. Tapi kemudian dia berpikir bahwa di rumah ayahku aku bisa hidup enak dan sekarang aku hidup seperti ini. And then he decided to back to his father house. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya dan dia dipeluk sama ayahnya. Ayahnya menerima dia sedemikian rupa, dirayakan dan dibuat pesta untuk menyambut kedatangan si anak bungsu ini. Nah, itu kan 1 ya. Tapi gimana dengan si anak sulung? Ternyata anak sulung pun punya sebuah cerita juga, teman-teman. Di bagian akhir dikatakan seperti ini. Lukas pasal 15 ayat ke-28 dikatakan begini. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama para pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, guys. Ternyata anak sulung ini juga hilang di rumahnya sendiri. Dan sampai akhir dia hilang, dia nggak sadar bahwa dia hilang. Apa buktinya? Dia berkata seperti ini, telah bertahun-tahun aku melayanimu, tapi dia nggak mendapatkan pesta. Dia nggak menikmati apa yang diberikan Bapa ke anak bungsunya. Apa artinya? Dia nggak mengenal Bapanya, nggak mengenal seberapa kerinduan Bapanya untuk si anak bungsu ini kembali. Dan bukan hal lebih menyedihkan ketika kita nggak merasa hilang, namun ternyata kita hilang, teman-teman. 2 perumpamaan sebelumnya, perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, membawa atau menggiring kita ke perumpamaan terakhir ini. Bahwa seringkali kita, orang-orang percaya, orang-orang yang ada dalam Kristus, ada yang udah di gereja, yang udah pelayanan, bahkan gak sadar bahwa kita pun orang-orang yang hilang gitu. Kita gak sadar bahwa kita hilang di rumah sendiri. Waktu itu si pendeta bilang gini, dia bilang sebuah perumpamaan ini namanya lost in the house, hilang dalam rumah. Bukankah mengerikan ketika kita merasa kita udah sedemikian dekat dengan Tuhan, tapi kita tidak mengenal bagaimana kerinduan hati Tuhan. Kita nggak mengenal betapa Tuhan merindukan moodnya Tuhan, seleranya Tuhan, gairahnya Tuhan seperti apa. Bener, anak bungsu pergi hilang gitu. Tapi dimanakah kita, anak-anak sulung, anak-anak yang ada dalam rumah, ketika si bungsu hilang, ketika jiwa-jiwa hilang, apakah kita sekedar melayani dan kita nggak kenal Tuhan kita siapa? Nah, teman-teman, benar sebuah statement yang mengatakan bahwa engkau dikasihi sedemikian rupa itu benar. Even mungkin engkau adalah perbandingan 1 dari 100, mungkin sekarang konotasi sekarang 1:1 juta. Sekalipun engkau hilang, Tuhan akan tetap mencarimu. Tapi seringkali kita nggak sadar bahwa kita hilang. Kita terlalu terlena dengan kenyamanan, dengan orang tua kita yang berkecukupan, dengan gereja yang enak, dengan firman yang kita dapat dengan mudah setiap minggunya, dan kita mungkin gak saat teduh tiap hari, dan tanpa sadar kita hilang di rumah sendiri.
1 dari 10 dirham itu mungkin ya udah hilang dan hilang gitu. Tapi si hilang dan dia dicari karena dia sadar bahwa dia hilang gitu. Emang nggak ada saat itu. Tapi si anak bungsu ini, si anak sulung ini dia nggak sadar bahwa dia hilang. Dia merasa ketemu tiap hari dengan Tuhannya tanpa disadari bahwa dia nggak punya relasi itu, teman-teman. So guys, di sini aku pengen bagi sesuatu yang menarik, yang penting buat kita. Hilang nggak bicara tentang sekedar ada atau tidak, teman-teman. Tapi tentang gimana relasi kita sama Tuhan. Tuhan begitu rindu punya relasi sama setiap kita, sehingga setiap kita hilang, dia mencari kita. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan mencari kita, dan kita nggak sadar bahwa diri kita hilang? Si Bapa berkata, bukankah semua yang aku punya milikmu? Tapi dia nggak sadar bahwa dia memiliki apa yang dia punya. Guys, teman-teman, seringkali engkau hilang dalam konteks engkau nggak punya kepercayaan diri, engkau iri dengan banyak hal, engkau marah dengan keadaan gitu. Dan mungkin hari ini Bapa di surga cuma berkata, anakku, bukankah semua yang aku punya ini milikmu? Mau nggak engkau kenal aku lebih lagi? Mau nggak engkau menangkap kerinduanku lebih lagi dan menangkap firmanku lebih lagi sehingga kamu sadar bahwa kamu anakku gitu. Dan kamu nggak kekurangan apapun, sekalipun orang di luar sana bahagia, tapi engkau akan lebih bahagia karena engkau memiliki aku. Yuk guys, hari ini apapun keadaan kita, sadari bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kamu. Dan kita mau sama-sama belajar untuk menangkap isi hati Tuhan. Nah, kira-kira hari ini pembahasannya seperti itu. Aku mau summarize semuanya. Pertama, ada 2 hal. Yang pertama, engkau signifikan. Mau di antara ribuan orang, jutaan orang, engkau signifikan. Dan engkau akan selalu dicari sama Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mengasihi engkau. Engkau sesignifikan dan kamu penting. Dengan demikian kamu sadar bahwa tidak ada hal yang kamu lakukan yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Tuhan perhitungkan semuanya dan Tuhan mengasihi kamu. Yang kedua, where are you now? Sekarang kamu di mana? Coba refleksi. Jangan sampai kita nggak sadar bahwa selama ini kita nggak ada di hadirat Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan keadaan kita dan ternyata kita nggak sadar bahwa sejauh itu rupanya kita dari Tuhan. So itu aja, kita mau tutup dalam doa. Bapak bersyukur Tuhan buat firman hari ini. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami berharga di mata-Mu. Bahwa apapun keadaan kami, apapun background kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami lupa bahwa kami anak-Mu. Berada di rumah yang enak, berada di dalam gereja yang enak, di dalam Engkau Tuhan sejak kecil. Membuat kami seringkali gak sadar bahwa kami memiliki Engkau Bapa. Kami punya banyak hal, tapi mungkin kami kehilangan relasi dengan Engkau. Jangan biarin kami hilang di rumah-Mu sendiri ya Tuhan. Dan yang lebih parah, jangan kami tidak sadar kalau kami hilang Bapa. Roh Kudus ingatkan kami setiap kali kami hilang. Roh Kudus ingatkan kami setiap kali kami lari jauh dari hadapan-Mu. Dan buat kami selalu menangkap kerinduan hati-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Kami rindu Engkau terus dimuliakan, Engkau terus ditinggikan lewat kami. Biarkan kami boleh tetap ada di dalam rumah-Mu, berdiam di rumah-Mu, karena lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Tapi biarkan waktu kami 1 hari di pelataran-Mu, waktu kami berdiam di rumah-Mu, kami benar-benar menemukan Engkau dan kami tidak hilang Bapa. Bersyukur Bapa, Engkau baik bagi kami. Kami serahkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka dan biar firman-Mu tetap di dalam hati mereka, tetap bertumbuh dan tetap berbuah Bapa. Dan Engkau boleh temukan mereka jadi anak-anak yang berbuah, pohon-pohon yang berbunga dan berbuah dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih buat semuanya Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa, amin. Ya, itu aja sharing dari aku hari ini. Semoga teman-teman terberkati dan teman-teman boleh sama-sama belajar, bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa supaya firman yang kita dengar hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Firman itu yang membuat hidup kita terus bertumbuh dan terus mengalami anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan berkati sehingga firman-Mu yang kami dengar hari ini membuat kami terus semakin kuat, semakin teguh, dan terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hidup kami Tuhan, dan juga Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.